Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih teman-teman semua nih kelas 9B ya yang sudah hadir. Oke, masih baru 22 orang ya. Oh ya, tadi pagi maaf Bu Riana, e-learningnya nggak bisa dibikin schedule, kayaknya nge-lag gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang bisa. Sebentar ya Bu Riana pakai headset dulu. Oke, kemarin dari hasil ulangan gimana? Sudah bisa atau perlu ada pembahasan? Malika udah dikerjain belum Malika? Udah, Bu. Udah ya. Kemarin Malika sama siapa ya? Kan ya. Yasra mana? Yasra belum hadir ya? Oke, baik. Karena kemarin rata-rata nilainya sudah bagus semua ya. Cuma 2 orang yang belum KKM. Jadi 3 orang, 1 orang belum ulangan. Jadi 3 orang yang belum KKM. Jadi Bu Riana nggak akan mereview pelajaran sebelumnya ya. Bu Riana anggap sudah menguasai semua. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan masuk ke materi baru. Ya, Nami, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk sebelum kita belajar. Denai, silakan disiapkan Denai. Iya, Bu. Bersiap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Sadari wayasiri amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni warzuqni fahma. Oke, baik teman-teman semuanya. Hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, apa sih itu sebangun dan kongruen? Nah, kita hari ini akan belajar konsepnya, apa bedanya sebangun dan kongruen. Sebelumnya silahkan ditampilkan semua videonya biar sebagai bukti kalian benar-benar hadir ya, tidak cuma menghadirkan nama, tadi tinggal kemana-mana gitu. Oke. Langsung saja untuk menghemat waktu ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang kesebangunan dan kongruen. Ini Briana bagi kongruen ke atau langsung kongruen aja deh. Kongruen dan sebangun. Apa bedanya kongruen dan sebangun itu? Kalau di situ judulnya adalah kekongruenan. Briana langsung kongruen aja. Kongruen dan sebangun. Apa bedanya kongruen dan sebangun? Briana gambar ya. Di sini ada segitiga. Anggap sama persis ini. Nah, dari gambar ini kalian bisa membedakan apa bedanya antara kongruen dan sebangun. Kalau kongruen di sini bentuknya sama tidak? Ini anggap sama ya. Bentuknya sama tidak? Sama, Bu. Ya. Sama, Bu. Bentuk sama. Ukurannya sama nggak? Sama, Bu. Ya, Sama, Bu. ukuran sama. Jadi yang namanya kongruen itu adalah bentuknya sama, ukurannya sama. Jadi sama persis, sama plek gitu ya. Terus kalau sebangun bentuknya sama nggak? Sama, Bu. Ya, bentuk sama. Ukuran? Berbeda. Ya, ukuran berbeda. Satu besar, satu kecil. Jadi bisa ya membedakan
antara kongruen dan sebangun. Kalau kongruen itu bentuknya sama, ukurannya sama. Sebangun bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Ya, satu besar, satu kecil gitu ya. Coba contoh dari kongruen. Misalnya nih, Bu Riana punya 2 buku. Ini ya. Satu buku kelas 8, ini kelas 3 deh, kelas 9, satu buku kelas 9, satu buku kelas 7. Nah, di sini Briana tumpuk nih. Besarnya sama tidak? Sama, Bu. Sama. Ukurannya, bentuknya sama tidak? Sama, Bu. Sama. Berarti di sini 2 buku ini kongruen. Karena bentuk dan ukurannya sama persis. Tapi kalau Bu Riana bandingkan antara ini, Bu Riana punya buku agenda sama buku mandiri ya. Bentuknya sama nggak ini? Sama, Bu. Sama ya, persegi panjang ya, sama. Ukurannya sama tidak? Beda. Beda ya. Yang mandiri lebih besar, yang agenda lebih kecil. Jadi ini namanya apa? Kongruen apa sebangun? Sebangun. Sebangun, Bu. Sebangun, Bu. Ya, jadi paham ya bedanya antara kongruen dan sebangun. Coba deh kalian tengok kanan kiri kalian di sekitar kamu di situ. Coba cari 2 benda yang kongruen. Benda yang kongruen apa? Benda-benda yang kongruen di sekitar kamu. Siapa yang bisa menyebutkan? Langsung bilang, dibuka di unmute. Oke, Damita menemukan 2 buku. Hasna menemukan apa? Angkat sedikit Hasna. Oh, itu hand body, krim siang dan malam. Ya, bentuknya sama. Oke, boleh. Siapa lagi? Langsung bilang coba. Yang kongruen. Naila Septarin, ya, lingkaran. Ratu Alia, buku yang sama persis. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang sudah menemukan 2 benda di tempat kamu yang kongruen? Fatina, apa itu? Bolpen. Ya, bolpen yang sama persis. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang sudah menemukan? Coba semuanya tengok ke bawah lantainya. Lantainya, lantai di rumah kalian, kongruen nggak bentuk keramiknya? Kongruen ya. Bentuknya kan persegi-persegi semua. Ukurannya misalnya 30 kali 30 sama semua. Apalagi di rumah kalian yang kongruen? Pintu, coba pintu kamar kamu sama pintu kamar ayah kamu sama nggak? Ya, sama. Kalau sama berarti kongruen. Ya, apalagi yang ketemu? Ya. Sekarang cari benda yang sebangun di sekitar kamu. Siapa yang bisa menemukan? Cari benda yang sebangun. Ada nggak? Oke, siapa? Rizka menemukan Al-Quran sama apa itu? Sama buku, sama HP ya? Al-Quran sama HP bentuknya sama, ukurannya tapi berbeda. Keyboard, Bu. Keyboard. Keyboard. Oh, itu ya Naila Septarin tuh bagus contohnya tuh, Denai. Lingkaran kecil dan lingkaran besar. Tuh, sebangun. Terus siapa lagi? Ya. Bisa ya. Yang jelas kalian bisa, yang penting bisa membedakan antara kongruen dan sebangun. Oke, sekarang kita bahas bagaimana syarat dua benda itu disebut kongruen. Syaratnya apa kalau dua benda itu bisa disebut kongruen? Yang pertama, ya, syarat kongruen. Syarat dua benda kongruen ya. Syarat kongruen itu yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maksudnya sudut bersesuaian itu seperti apa? Ayo videonya dibuka semua.
Ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maksudnya sudut yang bersesuaian itu seperti apa? Misalnya begini. Misalnya yang ini Bu Riana kasih nama A. A ini akan sama dengan yang di sini, A aksen. Misalnya di sini Bu Riana kasih B, maka akan sama dengan di sini B aksen. Di sini misalnya Bu Riana kasih C, maka akan sama dengan C aksen. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Ya, tadi A, sudut A sama dengan sudut A aksen. Kemudian sudut B itu sama dengan sudut B aksen. Sudut C sama dengan sudut C aksen. Jadi di sini adalah artinya sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kemudian syarat yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Maksudnya sisi yang bersesuaian itu yang bagaimana? Ya yang bersesuaian. Yang AB, panjangnya AB sama dengan, ini panjangnya AB akan sama dengan A aksen, B aksen. Panjangnya BC yang ini akan sama dengan B aksen, C aksen. Kemudian panjangnya CA akan sama dengan CA sama dengan C aksen, A aksen. Nah, inilah yang dimaksud dengan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi ada berapa syarat kongruen itu? Ada dua. Pertama, sudut yang bersesuaian sama besar, sama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Paham ini? Ya. Jadi di sini yang namanya kongruen itu sama persis. Kalau kembar, ya kembar identik gitu ya. Nah, jadi kalau kamu ingat kongruen, ingat Auril sama Ali. Siapa? Aulia. Nah, mereka tapi ada bedanya juga ya, mereka pasti ada ya. Pokoknya kembar identik gitu, sama persis gitu. Kongruen itu sama persis bentuknya. Kalau manusia pasti ada bedanya ya. Cari deh benda-benda yang bentuknya sama persis itu kongruen, sama plek, sama persis. Nah, sekarang di sini ada syarat-syarat ya, dalil segitiga kongruen. Dalil-dalil segitiga kongruen itu ada 3. Dalil-dalil segitiga kongruen. Jadi kalau segitiga itu misalnya diketahui ketiga sisinya sama panjang, sisi. Ini kalau Budiana tulis SSS gini udah takut kamu nggak paham ya. Sisi. Kalau ketiga sisinya ini sama panjang, pasti bisa dipastikan dua segitiga itu kongruen. Ya. Ketiga sisi sama panjang. Pasti dua segitiga itu kongruen. Yang kedua adalah sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Jadi ada dua sisi yang sama dan satu sudut yang sama, pasti itu membuat segitiga tersebut kongruen. Atau kebalikannya, yang ketiga itu adalah sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Jadi kalau ada dua segitiga yang dua sudutnya sama, kemudian salah satu sisinya itu sama, pasti itu juga kongruen. Jadi kalau ada nih ketiga hal ini misalnya ketiga sisinya sama panjang, berarti pasti dia kongruen. Dua sisi satu sudut sama dua sisi sama panjang, satu sudutnya sama besar, pasti juga kongruen. Atau dua sudutnya sama besar dan satu sisinya sama panjang, maka pasti dia kongruen. Nah, ini dalil pada segitiga kongruen ya. Kemudian kita masuk ke sebangun. Nah,
Apa syaratnya dua segitiga itu disebut sebangun? Yang pertama adalah sama tadi ya, ukuran sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat sebangun. Yang pertama, ukuran sudut yang bersesuaian sama besar. Atau sudut yang bersesuaian sama besar. Tapi walaupun sudutnya bersesuaian sama besar, belum tentu sama gitu. Ininya ya, sama persis. Ternyata cuma bentuknya saja yang sama. Misalnya tadi ini A akan pasti sama dengan A aksen. B akan sama dengan B aksen. C akan sama dengan C aksen. Ya, sudut A sama dengan sudut A aksen. Sudut B sama dengan sudut B aksen. Sudut C sama dengan sudut C aksen. Nah, ini syarat yang pertama. Yang kedua adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Apa bedanya dengan yang ini tadi? Kalau yang ini tadi kan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Kalau ini sisi yang perbandingannya ya, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Jadi perbandingannya. Jadi maksudnya begini, misalnya AB dibandingkan dengan A aksen B aksen, itu pasti akan sama dengan BC dibandingkan dengan B aksen C aksen. Dan juga sama dengan CA dibandingkan dengan C aksen A aksen. Jadi di sini, ini adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, silahkan di screenshot dulu. Dan materinya hari ini nggak usah terlalu berat dulu deh, karena masih baru ya. Baru habis ulangan. Kalau tentang skala, masih ingat skala? Nanti kita akan lebih banyak latihan soal ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sudah? Sudah di screenshot ini tentang teorinya? Udah, Bu. Sudah ya. Oke, kalau sudah, kita akan mau latihan soal dulu atau mau masuk ke skala dulu? Segitiga bangun-bangun yang sebangun bangun. Kita Bu Riana review tentang skala dulu deh, biar nanti sekalian kita setelah ini Bu Riana nggak akan ngasih tugas untuk hari ini. Berikutnya nanti kita akan Bu Riana kasih contoh-contoh soal. Ini pengertian-pengertian dulu ya tentang skala dan model. Kalau nyari skala pada peta gimana? Nih, skala pada peta. Pada peta ya. Nyari skala itu adalah jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Jadi nanti tinggal disederhanakan aja. Misal di situ contoh ya. Skala peta nih, skala peta itu di situ berapa? 1 dibanding 250.000. Artinya adalah 1 cm jarak pada peta mewakili nih, kalau skala pada peta 1 dibanding 250.000 itu artinya adalah 1 cm mewakili 250.000 cm.
meter. Oke, nah ini nanti pada skala juga contoh deh ya, contoh soal pada skala Bu Diana kasih ini karena masih ada waktu ya. Contohnya di halaman 71. Contoh halaman 71, dua kota berjarak 15 km. Nomor 1 ya. Dua kota berjarak 15 km, berarti jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan 15 km. Nah, akan digambar pada peta, nih skala peta 1:250.000. Nah, jarak dua kota tersebut adalah jarak pada peta ya, jarak dua kota pada peta. Jarak pada peta berapa? Nah, kalau 15 km, skalanya 1:250.000, maka jarak pada peta gimana? Caranya, ya, jarak pada peta sama dengan jarak pada peta. Sama dengan, jadi gimana? Ini 15 kilo, ini dijadikan senti dulu. Berapa senti di sini? Tambah 0 berapa? Kilo ke senti. Tambah 0, 5 kan? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Tambah 0, 5. Sentimeter. Maka jarak pada peta adalah 1.500 ya. 1.500 cm dibagi 250.000 cm. Coret, 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 coret. 150 dibagi 25 berapa? 6 cm. Oke, sampai di sini untuk jarak pada peta, paham nggak? Halo, ini di IPS sudah pernah ya? Di IPS. Terus contoh kedua, Bu Diana kasih contoh untuk bagaimana menentukan skala. Nomor 2 deh ini. Nomor 2 diketahui jarak dua pelabuhan, berarti di sini jarak sebenarnya ya. Jarak pelabuhan berarti jarak sebenarnya sama dengan 240 km. Jika jarak dua pelabuhan pada peta, jarak pada peta sama dengan 8 cm. Yang ditanyakan adalah skala. Kalau nyari skala, ini rumusnya nih, jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, skala sama dengan jarak pada peta. Ini karena mereview pelajaran lain, ya kelas 7 juga pernah. Ini di IPS juga ada ya. Jarak pada peta, jarak per jarak sebenarnya. Tinggal nanti dirubah ke satuan yang sama ya. Jarak pada peta kan 8. Jarak sebenarnya 250 km itu sama dengan berapa senti? 250 tambah 0,5. Hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Berarti berapa nih? 24.000 ya. 24 juta. 24 juta. 8 cm dibagi 24 juta. Sama dengan 1:24 bagi 8 berapa? 3 ya. 3 juta. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, bisa dipahami untuk skala ya. Ini Bu Diana, sebenarnya Bu Diana nggak mau ngasih materi ini dulu, tapi karena masih ada waktu, ya Bu Diana masuk ke jarak pada peta. Sudah, boleh di screenshot? Ya, mungkin untuk hari ini kita masih santai-santai dulu. Bu Diana belum ngasih tugas dulu ya. Atau kalian mau tugas? Kalau mau yang tentang peta-peta dulu deh. Tapi tidak usah diupload biar nyicil ya. Di sini latihan 2 nggak ada tentang peta ya, Mahan.
Latihan 1 ya. Nanti dulu aja deh. Nanti aja dulu tugasnya di pertemuan berikutnya aja. Ini untuk hari ini free dulu deh, karena kalian habis ulangan kasihan ya. Oke, kalau sudah kita kembali ke ya. Hari ini yang nggak hadir siapa ya? Bu, saya izin kamar mandi ya, Bu, sakit perut. Oke. Yang nggak hadir siapa hari ini? Tadi yang izin Farhana. Ya, Farhana. Selain Farhana, siapa lagi nih yang nggak ada? Liana absen deh kalau nggak. Tadi pagi. Tolong dituliskan di chat. Yang nggak ada 4 orang berarti. Yang izin Farhana, Deril, Zulfa. Satu lagi? Salma. Oke. Liana tulis dulu ya. Salma, Zulfa. Tadi maaf, Briana pagi nggak ngabsen karena nggak ada video. Farhana izin, Zulfa izin. Oh ya, Zulfa izin ada acara. Zulfa jadi apa? Jadi sari tilawah ya. Zulfa izin sari tilawah. Yang nggak ada kabar berarti Deril dan Salma ya. Ada yang tahu kabarnya Deril sama Salma? Nggak ada. Enggak, Bu. Nggak ada. Ya udah. Nanti Briana tanyain. Oke, mungkin untuk hari ini kalian dapat bonus 10 menit ya. Nggak apa-apa ya. Kalian boleh manfaatkan untuk santai. Briana mau ngegas langsung, kasihan kamu udah habis ulangan. Oke, terima kasih perhatiannya. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.